Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tulisan ilmiah yang berjudul Upaya Pemberantasan Buta Aksara dengan Memperhatikan Kondisi Lingkungan yang disusun oleh Ambar Hartatun, Helni Listifika, dan saya sendiri Putri Wahyuni. Upaya ini terfokus pada bagian penyelenggaraan, kemampuan, kemandirian, dan hasil belajar di lingkungan sekitar. Tujuan upaya ini yaitu mendeskripsikan karakteristik warga belajar pendidikan keaksaraan yang ada di lingkungan sekitar, mendeskripsikan proses penyelenggaraan pola pendampingan keluarga dalam mempercepat kemampuan Kalistung, mendeskripsikan dukungan keluarga dan lingkungan kepada warga yang belajar keaksaraan, mendeskripsikan hasil belajar dengan pola pendampingan keluarga dalam akselerasi program pemberantasan buta aksara di lingkungan sekitar. Mendeskripsikan faktor pendorong dan penghambat yang dialami oleh warga belajar keaksaraan yang menjadi landasan upaya ini yaitu peranan pendidikan nonformal dalam pendidikan nasional, pembelajaran pendidikan keaksaraan berbasis pendampingan keluarga, dan pendidikan orang dewasa. Dengan upaya ini, warga belajar mampu menumbuhkan kemandirian warga belajar mengenai bagaimana cara membaca, berhitung, dan menulis serta berwirausaha. Faktor pendukung dalam program keaksaraan adalah sebagai upaya kemandirian warga belajar dengan adanya kepedulian dari pemerintah, sarana dan prasarana yang cukup lengkap, dan adanya partisipasi yang baik dari warga belajar dan masyarakat. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kesibukan dari warga belajar dan kendala teknis seperti di saat musim tanam dan musim penghujan. Di saat seperti itu, warga belajar kurang antusias dan lebih memilih melakukan kegiatannya sehingga menghambat proses pembelajaran. Kata kuncinya adalah keaksaraan, pola pendampingan keluarga, dan upaya pemberantasan. Bab 1 Pendahuluan. Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan kegiatan, dan manfaat kegiatan. Latar belakang. Fenomena buta aksara merupakan titik awal sejarah pendidikan di Indonesia, sebab pada saat bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, 95% atau 66,5 juta dari 70 juta rakyat Indonesia masih buta huruf. Besarnya jumlah tersebut diakibatkan oleh penjajah yang tidak memberikan kesempatan kepada rakyat Indonesia untuk memperoleh pendidikan yang memadai. Setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah bersama-sama dengan rakyat bekerja keras untuk mengadakan kegiatan pendidikan secara massal untuk masyarakat yang diawali dengan diselenggarakannya kursus pemberantasan buta huruf atau PBH yang biasa disebut kursus A, B, dan C. Sayangnya, upaya pemberantasan buta huruf sampai tahun 1964 kurang diimbangi dengan perluasan kesempatan belajar bagi masyarakat, akibat terbatasnya daya tampung sekolah yang tersedia. Hal ini membuat rakyat menjadi buta aksara kembali. Pada tahun 1974 ditetapkan PBH, Bekerja dan Belajar atau Kejar, paket A fungsional. Pada awalnya program ini menggunakan pendekatan kemasyarakatan. Namun setelah adanya kebijakan pemerintah mengenai wajib belajar pendidikan 9 tahun atau wajar Dikdas 9 tahun pada tahun 1994, pendekatan program ini harus diganti dengan program berpola persekolahan, sehingga mengabaikan kegunaan dan kesesuaian bagi masyarakat. Dalam memperbaiki kinerja program pemberantasan buta huruf tanpa mengabaikan unsur perlibatan masyarakat dan keluarga melalui sistem penyelenggaraan, metodologi pembelajaran, fokus kegiatan yang muncul pada kebutuhan lokal, prinsip partisipatif, dan fungsionalisasi hasil belajar. Pada tahun 1995 dicetuskan program keaksaraan fungsional dan hingga saat ini masih menjadi acuan program pemberantasan buta aksara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui membaca, menulis, berhitung, sekaligus berwirausahaan untuk meningkatkan mutu dan taraf hidupnya. Program ini dikembangkan mengacu pada bagaimana masyarakat bisa memanfaatkan keaksaraan yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan proses partisipatif dalam berdasarkan minat dan kebutuhan masyarakat. Dari hasil belajar, masyarakat diharapkan dapat menerima manfaat dan memfungsikan keaksaraan dalam menganalisa,
Rumusan masalah. Sebagai upaya menurunkan angka buta aksara, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan aksara dan kemampuan fungsional yang diperoleh dalam proses pembelajaran. Program ini akan menjembatani warga belajar dalam meningkatkan kehidupan dan penghidupannya, menyangkut penganalisan dan memecahkan masalah keaksaraan dengan kegiatan membaca, menulis, dan menghitung. Program keaksaraan fungsional merupakan jembatan warga belajar dalam meningkatkan kesejahteraannya. Hal ini dilatar belakangi bagaimana warga belajar mampu menjalani dan menerapkan manfaat hasil program keaksaraan yang dijalankan. Oleh karena itu, perlu dikaji secara cermat dan mendalam. Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas, muncullah pertanyaan sebagai berikut. Pertama, bagaimana peran program keaksaraan dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat di lingkungan sekitar? Kedua, bagaimana keberdayaan masyarakat di lingkungan sekitar? Dan ketiga, bagaimana peran keluarga dalam upaya pemberantasan buta aksara? Tujuan kegiatan. Kegiatan ini bertujuan untuk 1. Peran program keaksaraan dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat di lingkungan sekitar. Keberdayaan masyarakat di lingkungan sekitar. Terakhir, peran keluarga dalam upaya pemerintah buta aksara. Manfaat kegiatan. Manfaat yang dapat diambil dari kegiatan ini adalah: pertama, hasil kegiatan ini diharapkan dapat menambahkan pengetahuan serta menjadi referensi bagi akademis dan maupun praktisi dalam peran pelaksanaan program keaksaraan dengan topik peningkatan keberdayaan. Kedua, hasil kegiatan ini dapat memberikan gambaran dan penjelasan mengenai penerapan pelaksanaan program keaksaraan sebagai upaya meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui meningkatkan keterampilan dasar dan kemampuan yang diberikan dalam program pelaksanaan yang terjadi. Kesimpulan. Dari kegiatan tersebut telah diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Program keaksaraan fungsional memberikan akses seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat yang ingin mengembangkan kemampuan keaksaraan guna meningkatkan mutu dan taraf. Program keaksaraan fungsional memberi peluang kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam menggunakan daya dukungannya untuk merencanakan dan mengawasi kegiatan keaksaraan agar dilakukan secara baik dan benar sesuai kebutuhan masyarakat. Agar manfaat program keaksaraan fungsional mampu diperoleh secara maksimal, hendaknya warga belajar mengoptimalkan segala kemampuan kesempatan yang diberikan dalam seluruh komponen dan proses yang terjadi dalam program keaksaraan tersebut. Saran. Berdasarkan penjelasan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan program keaksaraan fungsional sejatinya harus didukung secara penuh, baik dalam bentuk moral maupun material, sebab dengan dukungannya yang komprehensif, program akan mampu berjalan secara maksimal. Yang kedua, masih banyak di pelosok desa yang belum pandai membaca. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya lebih gencar, lebih giat dalam melaksanakan upaya ini. Program ini sangat berarti bagi masyarakat yang belum pernah menikmati persekolahan. Sarana prasarana perlu diperbanyak untuk menambah hasil yang lebih memuaskan, serta pendidikan harus lebih berpengalaman di bidang itu sendiri. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pegang yang mati.